Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat sedaya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diperkenankan Allah hadir dalam sebuah majelis yang insya Allah mubarakah dalam rangka untuk memenuhi undangan dari Ibu Lis yang berkenan untuk memohonkan doa bagi anak tersayang beliau yang insya Allah besok akan melangsungkan pernikahannya. Semoga apa yang sudah kita niatkan sejak kita tadi dari rumah, insya Allah niatnya solih Ibu. Kita mau memberikan doa untuk Mas Prastio, untuk keberkahan pernikahannya. Dan insya Allah doa yang sama ketika kita lantunkan itu akan balik kepada kita karena ada malaikat yang mengijabahi dan mendoakan hal yang sama atas diri kita. Semoga yang sudah kita niatkan dari rumah, niat yang solih itu dicatat oleh Allah sebagai amal solih. Amin. Dan mari kita doakan Mas Prastio Putra Bulis ini, semoga besok acara pernikahannya diberikan kelancaran, pernikahannya dijadikan sebagai pernikahan yang barokah, sakinah mawaddah warahmah. Darinya nanti terlahir generasi-generasi yang insya Allah menjadi ahli kebaikan, yang akan menjadi jalan kemuliaan bagi orang tuanya, dan juga akan menjadi jalan lahirnya kebaikan anak cucu berikutnya yang juga berjalan di atas jalan kebaikan. Ibu sekalian, hari ini ada pengajian pra pernikahan itu harapan dari Sahibul Hajah Ibu Lis, agar apa yang kita tahu sihakan hari ini itu bisa jadi bekal untuk anak beliau. Tapi kalau saya tanya ibu nih, sebenarnya yang butuh untuk dinasehati untuk menjalani rumah tangga itu kira-kira hanya manten anyar atau manten lawas juga? Manten lawas juga nih. Jangan seberapa lawas? Ada yang 50 tahun? Pernikahan itu kalau dibandingkan dengan kalau tadi Bulis dalam sambutannya ada pakai menyambut para pensiunan, pegawai BPKB. Nah, kalau pernikahan ada pensiun bukan? Ada. Dia kalau sebuah karir itu karir yang begitu memasukinya maka harus bersiap hingga kematian memisahkan. Kalau ada tinggalannya ya harus ditutup dulu sampai selesai amanah itu diselesaikan. Sehingga sebenarnya amanat ataupun nasihat tentang pernikahan ini sebenarnya dibutuhkan bagi siapapun, karena yang namanya menjalani pernikahan itu Bu, tahun kemarin dengan tahun hari ini juga beda tantangannya gitu. Kalau zaman dulu pelakor itu yang dicemburi ibu-ibu itu masih cewek-cewek ya. Kalau sekarang ini gak hanya cewek ternyata ya Bu. Tahu tuh bilang dari ada banyak beberapa jamaah pendengar saya di El Victoria konsultasi itu juga ada di antara mereka yang kemudian atau yang kemudian mengikuti menghubungi saya lewat Facebook gitu, ada yang kemudian mengkonsultasikan suaminya dibawa lari, bukan dibawa lari sebenarnya, ya tetap di situ, tapi hatinya tidak lagi di rumah karena dia punya simpanan lelaki yang lain. Nah, untuk bilang jadi pernikahan itu sesuatu yang karena dia dilakukan tuh, ibaratnya kalau karir tadi itu dia tidak ada pensiunnya, jadi memang harus disiapkan dengan matang. Nah, ketika Rasul itu mendoakan semua sahabat-sahabatnya ketika mau menikah di riwayat Abu Hurairah, maka Rasul itu selalu mendoakan dengan doa
barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Ada lagunya tuh ya, barakallahu lakum gitu ya. Lagunya siapa itu? Mahir Zain. Saya tadi lupa jenengan ingat. Yang mana tadi yang ingat ya? Jadi kenapa kok itu bukan kemudian apa namanya tanpa sebuah penjelasan begitu ya. Bahkan ketika Uqail bin Abi Thalib menikahi salah seorang perempuan dari Bani Yasir, sahabat-sahabat atau tetangga-tetangganya itu kemudian mendoakan beliau, semoga kamu diberkahi Allah dengan banyak anak, dengan kesejahteraan. Tapi Uqail lalu mengatakan, jangan berdoa seperti itu, doakanlah seperti ketika Rasul mendoakan barakallahu lakum wa barakallahu fikum. Atau kalau yang tadi itu naskah teks lengkap doanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga barokah Allah itu diberikan atau tercurah kepadamu kalian berdua, wa baraka alaikum, dan keberkahan itu selalu melingkupi kalian berdua, dan kalian berdua dipertemukan dalam kebaikan. Pertanyaannya sekarang Ibu, barokah ini kenapa? Ada yang tahu barokah itu apa? Warung barokah gitu ya. Apalagi barokah tetangga saya. Barokah itu ternyata itu anaknya tetangga saya atau teman mainnya anak saya. Ada nama barokah. Barokah itu kalau ibu membuka kamus bahasa, ibu akan temukan maknanya adalah ziyadatun ni'mah wa ziyadatul khair. Barokah itu maknanya adalah ziyadatun ni'mah wa ziyadatul khair. Kalau sesuatu itu barokah, maka kenikmatan atasnya itu akan ditambah, dan dia juga akan jadi penambah dari kebaikan. Jadi gak sekedar akan mendatangkan kebaikan, tapi dia menambah kebaikan yang ada. Kalau misalkan kita mendoakan seseorang itu dengan moga-moga kamu segera punya anak, apakah selalu jadi kebaikan? Nah, mesti. Ada yang anaknya banyak, rusak kabeh, nggak jadi kenikmatan bagi orang tuanya. Tiap hari dia bertengkar sama anaknya, ternyata anaknya jadi anak yang tidak solihah, malah membuat orang tua ini setiap kali malah was-was, merasa dibikin susah. Banyaknya anak tidak juga menambah kebaikan. Bukannya kemudian orang tua itu didoakan supaya atau kemudian dibantu diringankan bebannya, ternyata malah gara-gara anak itu bapak itu tuh diewer-ewer ke sana sejak sekolah, bolak-balik dipanggili di sekolah, di tengah masyarakat dilapori tetangga sini Pak RT Bu RW bahwa dia membuat keonaran seperti itu. Ada apa enggak kayak gitu? Bahkan sampai kemudian orang tua itu dihukumi, ada sampai dibunuh anak. Kalau kemudian doa kita itu hanya banyak anak, belum tentu itu jadi kebaikan, belum tentu itu jadi kenikmatan. Kalau kemudian kita doakan semoga cepat segera punya anak, apakah selalu jadi kebaikan? Belum tentu juga. Apakah mesti kalau itu pernikahannya itu lama diberi keturunannya, apakah itu satu keburukan? Tidak. Tapi ketika kemudian kita mendoakan barokah, itu seperti misalkan kita menyuruh orang itu untuk sholat, maka terkandung dalam perintah itu adalah dia harus mengambil wudhu dulu, dia harus mensucikan seluruh pakaiannya, tempat sholatnya, dia harus kemudian menghafalkan semua doa-doa, semua bacaan harus dia baca ketika dia melakukan sholat, kan begitu. Kalau kita suruh dia hanya wudhu saja, kalau kita suruh dia berdoa saja, tapi kalau kemudian kita suruh dia sholat, itu sudah sak paket itu tadi kartu. Maka ketika kita seperti kita mendoakan barokah itu, ketika kita mendoakan keberkahan pada satu pernikahan, maka di dalamnya itu terkandung doa kebaikan bagi dia atas segala apapun yang dirisikan oleh Allah padanya. Dapat anak cepat, semoga itu jadi kebaikan. Langsung dapat banyak, gitu ya. Kembar langsung 4. Meskipun kayaknya di tengah manusia waduh repot, baru manten air sudah langsung dapat 4. Kalau kemudian kita doakan itu menjadi anak yang barokah,
pasti akan menjadi sumber kenikmatan, bahkan menambah kenikmatan dan akan menambah kebaikan pada dirinya. Pernikahan yang barokah itu tidak hanya akan menjadi kenikmatan dan kebaikan bagi sang pelakunya, bahkan bisa jadi keberkahan itu bisa dirasakan oleh keluarga besarnya. Karena kebaikan itu ternyata misalkan suami istrinya ini dengan menikah mereka terhindar dari perbuatan zina, lebih terjaga kemaluan dan penglihatan mereka. Ada kenikmatan di situ, ada kebahagiaan di situ. Orang tua kemudian ketika mendapati anaknya rukun, anaknya baik, kondisi seperti ini menambah kebahagiaan dari yang menikahkan. Lebih anteng, lebih tenang. Dan lagi kemudian berpikir masuk bagaimana anakku menjauh itu gimana di luar itu? Apakah dia kemudian tidak jatuh kepada godaan perzinahan? Lebih tenang, lebih bahagia, menambah kebahagiaan yang sudah dimiliki oleh ibu sebelumnya. Bisa jadi keberkahan itu saking barokahnya, gitu ya. Dari pernikahan itu tadi kemudian lahir generasi-generasi yang luar biasa akan memakmurkan bumi ini, tidak hanya di negeri dekat tempat dia tinggal. Mungkin dia akan melahirkan pemimpin yang sedang ditunggu-tunggu satu bangsa untuk membebaskannya dari satu kondisi yang buruk misalnya. Sampai seperti itu. Maka kemudian inilah memang doa terbaik kita untuk sebuah pernikahan, agar pernikahan itu jadi pernikahan barokah. Begitu Bu ya. Itu kalau mengapa kok harus barokah. Nah sekarang kalau pertanyaan ini saya lanjutkan, gimana caranya supaya pernikahan itu barokah? Ada yang mau jawab? Gimana supaya barokah Bu? Beli di mana barokah itu? Bisa dibeli nggak? Ada resepnya nggak? Ada resepnya. Kalau kita membaca banyak sekali penjelasan di dalam Al-Quran, salah satunya adalah di Al-A'raf 96. Kita akan temukan bahwasanya Allah meletakkan keberkahan itu lekat atau akan diberikan ketika disandarkan kepada keimanan dan ketakwaan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau Al-A'raf 96 itu begitu bunyinya. Jikalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna, ini bentuk bahasa Arabnya itu pakai niscaya, akan kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi kepada mereka. Jadi keberkahan ini kalau konteks negara, konteks negeri, Allah ini juga jelaskan berkah dari langit dan bumi itu bisa turun kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Berkah itu akan turun pada sebuah keluarga kalau keluarga itu dibangun atas iman dan takwa. Suami itu akan menjadi keberkahan bagi istrinya, istri juga demikian kalau mereka sama-sama menjalankan tugasnya tadi itu, mendasarkannya dengan keimanan dan ketakwaan. Jadi ternyata kuncinya adalah pada iman dan takwa. Iman itu bagaimana? Ibu-ibu sudah paham. Iman itu tidak lain adalah kita yakin betul kita itu hidup ini diciptakan oleh Allah dengan satu misi penciptaan, bukan tiba-tiba ada kita itu, bukan tanpa maksud. Tapi kita itu diciptakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadahnya itu bagaimana? Beribadahnya itu adalah kita menjalankan seluruh episode hidup kita itu sesuai dengan aturan Allah. Bertakwa itu artinya juga menjadikan apa saja yang diberitakan oleh Allah itu kemudian kita ambil, kita laksanakan. Apapun yang kemudian dilarang oleh Allah, kita tinggalkan. Jadi kalau kemudian kuncinya adalah saya mau barokah, maka kita wajib menjadikan iman dan takwa itu sebagai sandaran membangun rumah tangga. Kalau itu rumah tangga, kalau kita ingin keberkahan di satu negeri, maka pengaturan, pengelolaan urusan masyarakat di negeri itu wajib disandarkan kepada keimanan dan ketakwaan. Nah, lanjutnya saya tanya lagi Bu. Oke, saya mau menyandarkan pernikahan saya kepada keimanan dan ketakwaan. Lalu realnya apa yang harus saya lakukan? Langkah apa yang harus saya lakukan? Bisa nggak Bu? Kalau misalkan saya itu mau taat kepada perintah Allah, tapi saya nggak tahu apa saja sih yang diperintahkan oleh Allah. Saya tuh nggak mau melanggar larangannya Allah. Bisa nggak saya akan meninggalkan larangan Allah kalau saya tidak tahu apa saja yang dilarang oleh Allah? Bisa apa nggak? Nggak bisa. Maka pertama kali untuk bisa
bisa kemudian kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa adalah kita wajib mengilmui apa sajakah perintah dan larangan Allah. Kita harus mencari tahu. Setiap amal yang mau kita lakukan itu wajib diilmui dulu. Bahwa kita tidak harus tahu segala hal. Tapi ketika sesuatu itu sudah mau jadi amal kita, Mas Pras mau menikah besok. Begitu dia menikah, nanti dia akan menyandang status baru. Kalau sebelumnya punya kewajiban sebagai anak itu ada kewajibannya. Harus mengilmui juga apa saja sih kewajiban seorang anak. Oh, ada yang paling gampang, al-birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Berbakti pada orang tua itu apa? Cari tahu, cari ilmunya. Bahkan sampai pada level perintah yang sifatnya mubah, kalau itu berkaitan dengan kebutuhan ibunya langsung, orang tuanya langsung, misalkan Pras menciptakan ibu gitu ya, belikan ibu pengen makanan tertentu yang itu sanggup dibeli oleh anaknya misalkan. Sesuatu yang tadinya hukumnya mubah ketika sudah disampaikan oleh orang tua, anak mampu melaksanakan menjadi wajib. Jadi wajib jemui gitu ya. Nah sekarang besok menikah berarti kan ini menjadi ada amal baru ini. Menikah, mengambil amanah baru, nanti akan menjadi suami. Maka wajib mengilmui apa saja tuntunan syariat terkait dengan pernikahan itu. Apa saja kewajiban suami atas istrinya, atas ibu mertuanya, bapak mertuanya. Apa saja kewajiban dia kepada anak-anak yang akan dilahirkan dalam keluarga tersebut. Itu wajib diilmui. Dan di antara kemudian penjelasan syariat terkait dengan pernikahan itu berawal dari misalkan cara memilih pasangan. Kalau memang ingin barokah ya mulai dari awal, karena kita hendak membangun. Kalau mencita-citakan sesuatu itu kan bukan untuk hidup 1 tahun 2 tahun besok, tapi ini urusannya saya mau meninggalkan sebuah generasi turunan saya seperti apa karakternya. Kalau kemudian saya punya visi dia menjadi khalifatul fil ard, dia menjadi qurrata ayun muttaqin, mau pemimpin orang-orang bertakwa, saya pasti harus milih bukan sembarang ibu. Tapi dia harus ibunya nanti itu sanggup menjadi ibunya calon pemimpin, ibunya calon ulama, ibunya calon orang besar, begitu dengan visi besar. Maka saya akan memilih itu dari awal. Nah, di dalam Islam disampaikan Rasul mengatakan tunkahul mar'ah li arba'in. Orang perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Bisa, ini manusiawi. Memang manusia itu akan menikahi seseorang itu karena 4 hal ini. Li jamaliha, karena kecantikannya. Wali hasabiha, karena nasabnya, keturunannya. Lima liha, karena hartanya. Mungkin dia kaya atau potensial kaya. Oh itu urusan manajemen. Oh itu seorang sarjana kedokteran. Oh itu kan potensi kaya. Mungkin dinikahi karena itu. Kalau yang laki-laki dipilih oleh mertuanya karena bawaannya mobilnya jenis apa, mungkin. Dan seterusnya. Yang terakhir adalah lidiniah. Tapi ketika Rasul menyampaikan memang manusiawi orang itu kemudian mempertimbangkan itu, tapi yang dituntunkan oleh Rasul fatfar bidini tahibat jatuh. Janji tahibat jatuh. Kamu akan beruntung itu kalau kamu pilih agama. Kalau kamu pilih wajah, sekarang gini, di antara karakter para lelaki itu memang lebih mudah terangsang oleh sesuatu yang sifatnya visual. Kalau ibu-ibu itu sesuatu yang sifatnya auditori, pendengaran. Makanya kalau ibu-ibu digombali gitu ya, dengar lagu-lagu romantis itu biasanya penggemarnya itu ibu-ibu gitu. Karena mereka membutuhkan digombali dan bapaknya tidak pernah gombal. Nah akhirnya mencita-citakan Judika jadi suaminya. Dikiranya kalau hidup jadi suaminya terus itu jadi senantiasa setiap hari mesra. Enggak, kayak lagu-lagunya enggak, itu cuma di panggung Bu. Jadi jangan tertipu dengan pasangan pendengarannya karena lagu-lagunya kayak tidak hanya romantis. Nah, orang bapak itu sering kan gini, ya agama itu kan penting, tapi nek agama kan bisa didandani, wajah kan nggak bisa didandani. Nah, akhirnya milihnya tetap sudah dikasih tahu oleh Rasul fatfar bidini tahibat jatuh. Pilih agama. Kalau kemudian ada pilihan itu, ibaratnya kita belanja, filter pertama pasang agama dulu gitu loh, baru yang lain-lain. Jangan kemudian wajah dulu, nggak bisa didandani wajah itu, agama bisa didandani.
berarti Anda tidak akan masuk ke dalam apa yang dijaminkan oleh Rasul. Rasul nyanggupi janji itu, kamu akan beruntung kalau kamu pilih agama. Seandainya kemudian dalam perjalanan itu kok saya belum menemukan keberuntungan sebagaimana bisa dijanjikan oleh Rasul, nagih pun kepada Allah, mantap, karena saya dulu itu semata-mata memilih agamanya. Dia nggak terlalu ganteng, nggak terlalu cantik, tapi saya yakin dia bisa menjadi seorang pemimpin yang solid. Maka jadikanlah loh, gitu kan, kita bisa nagih ke Rasul, bisa nagih ke Allah sesuai dengan tuntunan Rasul. Tapi kalau kemudian itu tadi wajah dulu, ternyata baru berapa bulan terkena satu penyakit yang kita tidak tahu, wajahnya berubah total. Atau wajah itu juga sangat relatif, ibu-ibu, bapak-bapak. Cantiknya di Indonesia dengan cantiknya di Turki, cantiknya di Amerika, dengan Eropa, dengan di Afrika lain-lain. Ada yang cantik itu kalau bibirnya itu semakin doe sampai bisa ditaruh tempe di tengah-tengahnya. Saya pernah tahu. Ada yang cantik itu kalau telinganya itu semakin lebar sampai bisa ditaruhin anting-anting itu berkilo-kilo, semakin cantik. Kalau misalnya di Jepang itu adalah kalau kakinya itu semakin kecil sepatunya, sehingga dari kecil dia harus dipakai sepatu anak-anak. Ada yang kalau cantik itu kalau semakin leher panjangnya, maka dia dipasangi bersih-bersih begini terus ya. Nah kalau kemudian bisa memberi petunjuk bagaimana? Yang paling indah di dunia ini, yang paling cantik, yang paling berharga itu apa? Kata Rasul, dunia mata, semua dunia ini, sedunia ini itu perhiasan, menarik, sesuatu yang pasti disenangi. Mobil yang menyenangkan, rumah menyenangkan, kendaraan, tunggangan seperti hewan-hewan kuda dan seterusnya, hewan ternak, kekayaan apa menyenangkan. Ibu-ibu mas-masan, batu-batuan itu menyenangkan. Tapi khairu mata anggiha, itu kan Rasul mengatakan begitu. Sebaik-baik perhiasan dunia yang macam-macam itu al-mar'ah sholihah. Maka kalau kemudian seorang laki-laki dapat istri mar'ah sholihah, sudah, dia itu sudah ngalang-alai dapat rumah yang sak kendaraan, sak perhiasan dan itu lebih baik daripada itu al-mar'ah sholihah. Nah kalau kemudian begitu, berarti kan mestinya dorongannya adalah memang jadikan memilih itu adalah berdasarkan agama. Itu contoh pertama yang harus diilmui. Berikutnya ada banyak, misalkan di dalam pernikahan itu, benar nggak sih kalau di dalam pernikahan itu gini saja lah, dasarnya adalah persamaan dan keadilan. Bapak, ibu, suami, istri, podo itu maksudnya bagaimana? Merawat anak bareng-bareng, kerja bareng-bareng, resik bareng-bareng. Pokoknya semua harus bareng-bareng, rata, sama rata. Nanti kalau nyusoni bareng, hamil bareng, mau dibarengkan, melahirkan bareng, bisa apa enggak? Maka kemudian dalam Islam itu ternyata Islam itu memandang bahwa kalau dalam hal kemanusiaannya, laki dan perempuan itu memang sama. Maka dari sisi taklif atas kemanusiaan itu sama persis. Contohnya ketika Allah memerintahkan laki-laki untuk sholat, sama tidak dengan perempuan? Apa rakaatnya yang kemudian dibedakan? Tidak. Ketika kemudian Allah memerintahkan seorang laki-laki menuntut ilmu, atas perempuan juga. Kewajiban berdakwah perempuan juga. Keharuman melakukan perzinahan sama. Kewajiban menuntut orang sama. Tapi ketika kemudian berbicara aspek ke laki-laki atau ke perempuan, maka di situ ada penjelasan yang berbeda, ada taklif hukum yang berbeda. Bahwa perempuan itu diciptakan memang ada rahim, dia punya air susu ibu, itu ada maksud, ada kaitannya dengan taklif atau amanah yang akan dia emban. Kenapa bentuknya para bapak itu badannya lebih, ngomongnya lebih kekar? Jangan bicara bu, perempuan yang dia atlet angkat besi itu kokar-kokar gitu ya. Ya kita bicara normalnya, itu kalau sudah bentukannya secara normal itu nanti yang perempuan itu semakin halus kulitnya, semakin dewasa semakin halus, semakin ada timbunan lemak di sana sini tidak ada pada bapak. Pada bapak itu kemudian ketika balik anak-anak itu remaja laki-laki itu kan kemudian semakin kekar begitu kan, semakin siap dia tuh menjadi seorang yang memang lebih diberi beban untuk penjaga dan
dan penjamin dan wali urusan dari para perempuan. Nah, ketika bicara tentang kekhasan laki-laki, kekhasan perempuan, ternyata di situ ada banyak Allah memberikan penjelasan hukum yang berbeda. Bahwa para laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki itu memang diletakkan oleh Allah sebagai ar-rijal qawwam, pemimpin atas para perempuan. Qawwamu 'alan nisa, qawwamun 'alan nisa. Para ibu itu memiliki tugas utama terkait dan keperempuanannya adalah sebagai warabatul bait, sebagai ibu dan manajer rumah tangganya, rumah tangga di rumah tangga suaminya. Nah, nanti harus cari tahu yang dimaksud dengan menjadi pemimpin itu seperti apa. Apakah pemimpin itu adalah orang yang semua perintahnya itu harus dilaksanakan? Apakah dia nggak bisa melakukan kesalahan? Enggak. Yang dimaksud dengan qawwam, kalau kaitannya karakter qawwam atau kepemimpinan itu sebenarnya berkaitan dengan sahibu kalimatil akhirah, pemilik kalimat terakhir, pemilik keputusan itu loh Bu. Itu di tangan para pemimpin. Bayangkan kalau dalam suatu organisasi apapun itu, paling kecil ya termasuk rumah tangga itu, kalau kemudian tidak ada yang punya solahiyah, tidak ada yang punya kewenangan untuk memutusi, foto-foto levelnya, foto bapak ibu mau beli sofa gegeran dan ketemu satu yang warna biru, satu yang warna hijau, pokoknya itu gak bisa. Mau biar sama beli dua-duanya. Apa harus begitu? Kalau kemudian urusannya dengan nyekolahkan anak, satu pengen di sekolah A, satu yang pengen sekolah B, apa anaknya mau dibagi dua biar sesuai dengan maunya masing-masing? Jadi pasti meniscayakan pasti ada keputusan yang diambil. Dan keputusan yang diambil itu pemiliknya adalah para bapak. Disitulah sebenarnya makna qawwam itu. Nah, kalau kemudian ternyata para bapak itu pemilik keputusannya, apakah kemudian berarti dia posisinya itu lebih mulia daripada yang dipimpin? Apakah berarti dia itu posisinya itu memungkinkan atau membuat dia itu bisa ditampar kepada istrinya? Ada penjelasan lainnya. Maka harus ngajinya itu harus dikomplitkan begitu, supaya ketemu bahwa ternyata kalau hubungan antara suami dan istri itu adalah hubungan suhbah, hubungan persahabatan, bukan hubungan atasan bawahan, bukan pemimpin dengan yang dipimpin, dan bukan pegawai dan yang menggaji, bukan. Tapi dia itu sahabat terbaik satu sama lain. Istri adalah sahabat terbaik suami, suami adalah sahabat terbaik istri. Namanya sahabat itu pengennya tukaran atau baik-baikan? Baik-baikan Bu. Gak dijawab saya. Sahabat itu pengennya bagaimana Bu? Pasti mau yang terbaik kan? Jadi ketika kemudian sebelum keputusan itu diambil oleh suami, di situ sangat dimungkinkan namanya sahabat masuk gak diajak omong ya. Masa sahabat gak didengar aspirasinya? Ya, pasti harus didengar. Ingin didengar karena cintanya itu akan mendorong dia ingin mendengarnya. Ingin memenuhi, kalau ada harapannya kan pasti ingin dipenuhi. Wah, ini sahabat terbaiknya. Sahabat terbaik bahkan jauh lebih dekat daripada siapapun di luar sana. Bahkan auratnya pun diketahui oleh suami atau istrinya tadi. Kan begitu. Maka di situ ternyata suhbah. Tidak ada kaitannya dengan kemuliaan, karena kemuliaan itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Suami kalau semena-mena boleh nggak sesuai dengan aturan Allah, nggak bertakwa, nggak akan mulia. Masih jadi rakyat, masih jadi yang dipimpin, tapi kalau kemudian dia itu tahu kapan dia harus taat, kapan dia tidak taat, kapan dia harus menyampaikan nasihat, kapan kemudian dia harus menerima dengan bersabar dan segala kekurangan, di situ sesuai dengan ketaatan yang diperintahkan, dia mulia. Jadi kemuliaan tidak kepada posisi amanahnya di mana. Jadi ibu pasti lebih mulia. Belum tentu, nah ibu nggak merawat anaknya nggak mulia. Meskipun Rasul mengatakan siapa yang paling berat ya Rasul mendapatkan perlakuan baik saya, ibumu lalu ayahmu. Nah ibu itu nggak kemudian jadi ibu yang baik, juga tidak akan dapat ini tadi ibu. Maka menjadi orang yang dimuliakan oleh Islam enggak. Jadi itu misalkan ibu harus diilmui bahwa Rasul memberikan contoh dan mengatakan siapa di antara suami itu, siapa sih suami terbaik itu yang kayak gimana? Khairukum li ahli.
Yang terbaik di antara kalian para suami itu adalah yang paling baik akhlaknya pada atau perlakuannya kepada keluarganya, termasuk di dalamnya adalah istrinya. Contohnya kayak gimana? Wa ana khairu ahli. Dan aku ini, maksudnya Rasul itu adalah contoh terbaik di antara kalian bagaimana berbuat baik pada keluarga. Maka contohlah bagaimana Rasul. Rasul yang kepala negara yang ketika meninggal luas wilayahnya itu adalah 4 kali Jerman plus Prancis. Itu beliau ketika mau pulang malam, sekiranya istrinya kemungkinan sudah kelelahan keturun, itu wajar notok pintu itu, kemudian bahkan pernah tidur di depan pintu karena takut mengganggu istrinya, misalnya begitu. Ketika kemudian sandalnya rusak, beliau juga pernah menjahit sendiri bajunya dan seterusnya. Itu gambaran, berarti saya harus mengilmui juga itu. Bahwa yang lain lagi, karena di sini yang calon mantannya laki-laki, jadi saya ambil beberapa hal yang lebih ke arah menjadi nasihat untuk calon mantan laki-laki. Bukan karena gender, enggak, itu pesanan polis. Jadi karena mantannya ini ada laki-laki. Nah, yang lain lagi, bahwa kita itu ketika menjalani satu ibarat pernikahan, ibarat kapal yang tadi dikatakan oleh Islam, pasti harus ada nakodanya, yaitu pemilik keputusan, dan nakoda itu diserahkan kepada para suami. Maka oleh Allah, supaya para suami ini bisa melaksanakan kewajibannya, itu memang kemudian dia diberikan seperangkat aturan yang membantu dia untuk bisa mengorganize, memanage bagaimana perjalanan kapalnya ini tadi. Di antaranya apa? Fasilitas yang tidak dimiliki oleh para ibu adalah bahwa dia diberikan hak untuk ditaati secara mutlak kecuali satu perkara, kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika dia melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. Jadi ibu-ibu itu diperintahkan taat kepada suami dalam segala hal kecuali dalam rangka maksiat. Jadi kalau misalkan ibu-ibu diminta apa Bu? Misalkan diminta buatkan sesuatu, maka itu menjadi sesuatu yang jadinya wajib ditaati. Kalau itu bukan sebuah kemaksiatan. Tapi kalau kemudian suaminya itu, Bu, jangan gitu Bu, penampilanmu kalau keluar yang seksi Bu, malu saya Bu kalau kamu gak seksi. Itu kita paham itu dalam konteks kemaksiatan, itu melanggar perintah Allah yang memerintahkan di Al-Baqarah 31, Al-Azab 59 yang memerintahkan untuk menutup aurat, berbusana muslimah yang sempurna. Maka kita ada wajib tahu. Atau ada misalkan di Surabaya kemarin ada yang namanya swinger sex ya Bu ya, pasangan suami istri yang ijol-ijolan selama 8 bulan atau berapa bulan itu, ada 8 pasangan. Jadi misalkan seperti itu, Bu kita bosan Bu yang ijol-ijolan Bu, itu maksiat, ya nggak harus taat Bu, begitu. Tapi ketika kemudian itu sesuatu yang sifatnya itu dalam pandangan syariat itu mubah, bukan keharaman, bukan dalam rangka maksiat pada Allah, maka menjadi wajib untuk ditaati kalau sudah ketemu sampai disampaikan permintaan atau perintah itu. Maka sebenarnya pelajaran dari buat para bapaknya itu adalah ketika dia itu perintahnya itu menjadi sesuatu yang nggak wajib dilakukan, kalau sampai dikeluarkan, maka dia akan ngatur dirinya supaya ketika kemudian menyampaikan sesuatu itu tuh diukur betul gitu. Jangan sampai ini tuh menjadi sesuatu yang memberatkan, jangan sampai ini menjadi sesuatu yang menyulitkan, dia akan diukur betul. Dan memang itu sesuatu yang dibutuhkan. Bayangkan kalau misalkan Bu ya, para bapak itu kan mendapatkan amanah untuk menjadi wali kita. Wali itu ya penjamin nafkah, penjaga keamanan, pemelihara kehormatan dan seterusnya. Kalau kemudian tidak diberikan oleh Allah fasilitas, wajib bagi para istri, para anak-anak itu, para anak pemilik ketika keluar rumah minta izin. Jenengan misalkan kok nggak adil, kalau yang perempuan harus minta izin, kalau bapak boleh nggak minta izin, karena jenengan tidak akan ditanya. Seandainya terjadi sesuatu bulan bapak, jenengan tidak akan dimintai tanggung jawab. Kok bapakmu sampai kenter 6 kali, nah, tidak akan ditanya. Tapi kalau kemudian bapak itu Bu ya, Pak jenengan ngaji, mau ngaji, beliau tuh harus memastikan ngaji ini nggone ning ndi.
apakah saya harus mengantarkannya untuk memastikan saya menjaga keamanan panjenengan, kan gitu ya. Istri saya tadi, kehormatannya jam berapa ini, dari rumah berangkat jam berapa, pulang jam berapa, kira-kira lewat rute apa, apakah kemudian aman, dia bersama siapa, dan seterusnya. Dan nanti kalau udah punya anaknya minta izin, ya saya mau ikut pramuka, kegiatan pramuka, itu harus mikir lagi. Kalau kita lebih mudah kan nggak harus mikir, para bapak itu harus mikir begitu. Kalau ibu melahirkan, kita mungkin mikirnya itu adalah bayi gitu saja. Kalau ibunya pasti sudah siap, insya Allah mau seandainya pun mati pun, itu kan sudah paham resikonya, syahid kan gitu ya, di si awal syahid. Tapi bapak itu punya tanggungan memikirkan ibunya namanya. Jadi ketika diberi fasilitas untuk ditaati perintahnya, itu sebenarnya bermakna di situ ada tanggung jawab besar yang harus kemudian diemban oleh sang kepala keluarga itu. Maka dia itu harus bisa menjadi pemimpin yang baik. Menjadi pemimpin yang baik itu dia harus mengilmui apa saja segala urusan dari kepemimpinannya. Ada banyak kalau mau dipelajari satu persatu. Tapi ini intinya bahwa komitmen awal kalau rumah tangga itu mau barokah tadi, berarti harus ada di awal itu komitmen bersama antara suami istri dan keluarga, bahwa pernikahan ini mau saya bangun dengan atas dasar keimanan dan ketakwaan. Artinya apa? Kalau seandainya dalam perjalanan ini begitu ya, nanti itu ada gegeran, ada perbedaan, ada perselisihan, ada persoalan yang membuat kita itu nggak ketemu begitu. Maka solusinya adalah kembali ke jalan iman dan takwa tadi, apa yang disyariatkan tadi, bukan maumu, bukan mauku. Maka harus komitmen ini yang dipelihara, bahwa mau menjalani dari titik awal ini menuju tujuannya apa? Tujuannya pernikahan ini apa, Bu? Tujuan pernikahan ini dan fungsi bapak itu sebagai kepala rumah tangga itu bukan sekedar hanya pemberi nafkah gitu saja, enggak, Bu. Kalau pemberi nafkah saja fungsi bapak itu kita nggak tahu mereka para suami kita itu umurnya sampai berapa, nggak tahu gitu. Apa setelah dia meninggal misalkan ya, kemudian kita itu terus berarti ikut-ikutan mati karena nafkahnya tidak ada yang jamin, kan tidak? Ada kan nih bahkan kemudian masih hidup sama-sama, tapi ternyata sang bapak tadi takdir Allah ternyata membuat dia tidak bisa melaksanakan kewajiban beri nafkah tadi. Tapi sebenarnya fungsi bapak sebagai pemimpin kita itu adalah dia itu pintu surga kita. Maka emang kalau kemudian punya suami tapi tidak menjadi jalan menuju ke surganya, maka visinya para suami itu memang pertamanya itu kepada keluarga itu, kurang pusaku bahaliku naro. Dia harus wajib menjaga dirinya itu dari api neraka saat keluarganya. Rombongan itu kapalnya tadi harus dia pastikan sampai ke tujuan akhirnya adalah surga Allah. Nggak sekedar sampai punya rumah, itu remeh sekali. Sampai anak yang lulus sekolah itu remeh sekali. Anak yang lulus sekolah berdiri titelnya profesor, dokter, belakangnya ada sekolah macam-macam. Tapi ternyata bahkan ketika bapaknya sakit, anaknya nggak sempat datang. Dia nggak tahu bagaimana berbakti pada orang tua. Meninggal pun dia tidak bisa mendoakan, tidak bisa nyolati, tidak bisa ngeramut, misalkan. Apa tidak sedih? Jadi tujuannya sampai ke surganya Allah. Maka para ibu sebagai orang yang dipimpin wajib untuk memastikan selama pemimpin saya, nakoda kapal saya ini masih tetap komitmen untuk sampai pada surga. Dia masih punya komitmen mau menjalani bersama-sama di sini tadi itu sesuai dengan tuntunan Allah, rutenya itu sama. Meskipun nakoda ini nggak terlalu cakap dalam memandang arah angin, ibaratnya gitu ya. Gak pati ngerti rasi bintang, gak ngerti arah rotor keliru. Bersabarlah di situ. Cuci sini. Oh, buyar. Kapalnya dikerahkan, enggak. Itu bukan sesuatu yang layak untuk membuat kapal itu jadi bubar. Tapi kalau misalkan kemudian kapal ini jelas-jelas oleh nakodanya ditetapkan kita tidak jadi ke sana, saya tidak mau ke surga. Dia menantang Allah, dia memilih menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah, misalkan menjadi seorang pezina LGBT kan gitu ya. Dia tahu itu salah tapi jangan, memang saya mau milih jadi begini, mau apa kamu? Misalnya seperti itu. Padahal jelas-jelas itu ada sesuatu yang melanggar aturan Allah,
pada saat itu boleh kemudian ibu-ibu berpikir untuk pindah kapal, ganti nakoda kalau seperti itu. Dan ini berarti kan nakoda ini harus hati-hati betul. Dia tidak boleh sampai kemudian menjadi orang yang melakukan maksiat besar. Saya membahayakan kapalnya, membuat kapal ini berpindah berbalik arah, ganti rute dan seterusnya. Tapi kalau sekedar kurang ganteng, menaruh kurang resian gitu ya, ando itu naruhnya kalau mandi sekeleleran itu jangan terus jadi perkara besar. Nah, di antara kemudian hal-hal yang harus diumumi juga ternyata bukan persoalan-persoalan syariat saja nanti itu pada perjalanannya. Misalkan nanti mau ketika menikah gitu ya, karakter perempuan sama laki-laki bisa jadi itu termasuk yang harus diilmui. Misalkan bapak ibu, otak laki perempuan itu ada beda pada ini, ada belahan kanan ada belahan kiri. Kalau perempuan itu namanya corpus callosum, itu otak yang bagian otak yang menghubungkan kanan dan kiri. Kalau perempuan itu tebal, makanya dia cepat. Kalau ngamuk, kalau ngomel itu bisa maju mundur kanan kiri, ke depan ke belakang itu bisa, pintar dia. Masalahnya ngamuk itu karena persoalan nando yang nggak dicek, dijarang tadi ya, itu bisa belakang ke masalah rumah, masalah mertua, masalah apa saja itu, maju mundur itu bisa lancar begitu. Karena dia punya karakter begitu. Maka kemudian loh, kalau seperti itu, karena Islam sudah memberikan tuntunan, falyakul khair mauliyasmut. Maka ibu harusnya itu paham, karena saya punya potensi untuk bisa ngamuk, pintar ngalah-ngalahin suaminya. Settinglah defaultnya, settingan awalnya itu haruslah diem kalau nggak bisa ngomong bagus, ngomong bagus kalau nggak diem. Jadi kalau mau ngomong nggak mau ngomongnya kayaknya mau nggak bagus, langsung settingan ganti mode diam. Daripada wajahnya sudah kadung keluar sebarang kali ternyata rusak kabeh, menyesalnya itu bagaimana menghapusnya. Ibarat kamu kalau dituduhi gitu ya, tapi itu menyesal mau dicabuti kan sudah ada bekasnya. Lah para bapak itu ibu juga harus itu tipis ininya antara otak dan otak kanan kirinya, sehingga mudah sekali jatuh pada fokus tertentu. Kalau kemudian sudah kadung lihat HP, mau coba koran, mau coba buku, lihat TV, langsung nggak kedengeran panggilan jenengan, iya mana? Nah itu harus dikenali. Daripada jenengan ngomong sudah merasa panggil 4 kali, sudah ngomong 3 kali, daripada begitu, kalau beli lagi fokus, panggil dulu saja, jangan ngomong dulu, sampai noleh gitu ya, baru ngomong. Itu contohnya juga nggak gegeran, merasanya sudah berkicau banyak. Nah sih tadi nggak merasa. Masa sekali panggil langsung diomeli, padahal menurut versi ibunya aku sudah panggilan kelima ini gitu. Versi bapaknya baru kedengeran kayak gini tadi, terakhir tadi gitu. Itu saking ilmu itu tadi. Atau nanti kalau para ibu-ibu nanti, berarti nanti bapaknya juga ngajari gimana tumbuh kembang anak. Sebelum beramal harus mengilmui. Mau hamil harus mengilmuinya. Mau punya anak, mau lahir harus mengilmuinya. Jangan sampai hari ini ibu sarjana itu tidak menjamin dia bisa menjadi ibu yang bagus. Saya punya tetangga, bayi baru dilahirkan 7 hari, diare, karena mau ngasih dikasih botol. Meninggalnya bukan karena diarenya, karena salah milih dot. Akhirnya paru-parunya sang bayi yang terisi oleh air susunya. Hadratnya tadi, loh. Itu termasuk yang diilmui, iya. Jadi ya bagian penjelasan syariat, iya. Hal yang dibutuhkan apapun berkaitan dengan tumbuh kembang anak, perjalanan itu harus diilmui. Saya kira itu karena saya khawatir. Saya sudah diberi tanda. Mohon maaf kalau ada hal yang berkenan. Jadi intinya hari ini kita punya komitmen, kita mencita-citakan pernikahan yang barokah, ibu, betul? Keberkahan itu hanya ada kalau kita menyandarkannya kepada keimanan dan ketakwaan. Kita hanya bisa takwa, bisa melangkah di jalan yang ditentukan oleh Allah kalau kita mengilmui jalan tersebut. Maka di dalam setiap keluarga wajib ada majelis ilmu. Kalau nggak bisa ngaji di dalam, harusnya idealnya bapak itu tadi yang memimpin, ibu tadi itu juga gurunya idealnya. Makanya dia harus ngaji duluan sebelum ngaji, ngisi ngaji atau ngaji istri dan anak-anak. Tapi kalau misalkan memang keluarga itu sama-sama memulai, berarti boleh ngaji bareng-bareng, datangkan guru atau berangkat kemana, tapi harus ada menyengaja untuk mengalokasikan waktu menuntut ilmu. Kalau tidak begitu, ilmu itu ibarat lampu yang menerangi. Tanpa penerangan kita kadang-kadang kesasar, kadang-kadang kejeblok dan seterusnya. Maka ilmuilah itu.
Dan selama kemudian kita masih punya komitmen untuk menjalani langkah tadi menuju tujuan, bersabarlah dengan apa yang ada di situ. Mungkin ada kalanya pasangan itu gak harus jalannya itu sama-sama bareng. Kaki itu kanan kiri itu kan gantian. Sandal itu gak harus sama kanan dan kirinya. Pasangan itu gak harus sama. Kalau sama malah gak bisa. Ya kiri tok, kanan tok. Ada kalanya kemudian harus jalan gantian. Ada kalanya harus kalau membuat lompat itu dia harus melompat bareng-bareng. Ada kalanya harus ada yang berhenti dan seterusnya. Pahami bahwa itu bagian dari perjalanan yang harus tempuh dan kesabaran di situ. Insya Allah dengan kesabaran ketika menghadapi kekurangan dan bersyukur atas segala kenikmatan itu akan jadi kebaikan bagi kita semua. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.